Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Adinda Tafikirana. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab yang ke-21 yaitu DNS server, caching and forwarding. Yang akan kita bahas kali ini, yang pertama ada konsep DNS server, yang kedua konfigurasi host pada Ubuntu Client, ketiga konsep caching DNS server, keempat konfigurasi caching DNS server, kelima pengujian caching DNS server, keenam konsep forwarding DNS server, dan yang terakhir yaitu konfigurasi forwarding DNS server. Oke, kita akan membahas konsep DNS server terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan topologinya. Ini terdapat komputer atau laptop kita, kemudian ada DNS server Google yang IP-nya 8.8.8.8. Kemudian juga ada facebook.com, yang mana pada facebook.com atau DNS server itu pasti terhubung dengan internet. Nah, untuk konsep DNS server itu, misal di sini laptop kita ingin mengakses facebook.com. Nah, paketnya itu tidak langsung menuju ke facebook.com, jadi paketnya itu akan melakukan DNS request, yaitu komputer kita akan menanyakan IP dari facebook.com, yaitu mengirim IP-nya facebook.com, yaitu 157.240.208.35. Maka barulah kita bisa mengakses facebook.com. Jadi intinya DNS server itu digunakan untuk mentranslate domain name ke IP address. Nah, jika tidak ada DNS server, maka kita tidak bisa menuliskan domain name-nya seperti ini. Melainkan kita harus menulisnya secara manual dari IP facebook.com-nya. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi host pada Ubuntu Client. Sebelumnya di sini, jika Ubuntu Client ingin meremote server Debian atau Ubuntu, itu kan menggunakan IP address-nya ya. Nah, semisal kita memiliki banyak sekali server, itu kan cukup sulit untuk menghafalkannya. Maka di sini kita akan mengkonfigurasikan hostnya, jadi akan lebih mudah ya. Pada Ubuntu Client, kita testing dulu ke Debian server dan juga Ubuntu servernya. Untuk testing ke Debian server sudah berhasil ya. Sekarang kita coba ping ke Ubuntu server. Perhatikan ini juga berhasil ya untuk pingnya. Jika teman-teman ingat pada video sebelumnya, itu kan kita pernah melakukan konfigurasi host ya, yang mana untuk itu kita harus masuk ke sudo nano /etc/host. Lalu masukkan passwordnya. Jadi host itu digunakan untuk mapping antara IP address dengan domain name. Misalkan kita ingin mengeping IP 127.0.1.1, maka kita bisa langsung ping menggunakan Dinda VirtualBox saja. Nah, di sini kita coba menaruh IP dari server Debian dulu. Ini kita ketikkan IP server Debian. Kemudian kita tab hingga sejajar, lalu kita tulis domain name-nya. Kemudian kita tulis IP dari Ubuntu servernya juga. Kemudian tulis juga IP dari router Debian. Kemudian kita tulis domain name-nya. Nah, maka nanti kita bisa mengeping hanya dengan menuliskan name-nya saja. Di sini kita bisa save. Kemudian kita coba testing ya. Nah, di sini hasilnya TTL ya, yaitu berhasil. Kemudian kita coba juga di server 2, yaitu Ubuntu. Nah, untuk Ubuntu juga berhasil ya. Di sini kita juga bisa melakukan SSH hanya dengan menggunakan name-nya saja. Kita coba SSH Debian server terlebih dahulu. Saya ketikkan dahulu. Nah, di sini komennya yaitu SSH, kemudian usernya, lalu add, kemudian domain name-nya minp2211. Kemudian di sini y, lalu yes. Nah, di sini kita dimintakan private key, karena sebelumnya kan kita sudah mengkonfigurasi private dan public key-nya. Di sini kita masukkan saja untuk private key-nya. Kemudian enclave. Oke, berhasil ya. Di sini saya berhasil meng-SSH server 1 Debian menggunakan domain name-nya. Sekarang kita lanjut ke konsep caching DNS server.
Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya itu bahwa DNS server memiliki banyak sekali tipe. Nah, caching DNS server itu fungsinya untuk mengecek request DNS. Jika sebelumnya, misal website kita ingin mengakses facebook.com, bukan request IP ke DNS server Google. Kemudian DNS server Google mengirim DNS answer berupa IP facebook.com, maka baru komputer kita bisa mengakses facebook.com. Nah, di sini terdapat yang namanya local DNS server. Jadi nanti pada komputer kita ketika melakukan request DNS itu sebelum ke server Google untuk ke local DNS server terlebih dahulu. Nah, nanti dari local DNS servernya baru melakukan request IP ke DNS server Google. Kemudian, jika DNS server Google mengirim DNS answer, maka pada local DNS akan disimpan di cache-nya. Maka nanti ketika komputer ingin mengakses Facebook kembali, dia hanya cukup bertanya ke local DNS server. Dan local DNS akan mengecek cache-nya apakah ada. Jadi local DNS itu tidak melakukan request lagi. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi DNS server. Oke, di sini saya sedang meng-SSH router Debian di putih ya. Setelah itu teman-teman bisa install bin 9 agar ini tuh menjadi DNS server. Komennya yaitu di sini apt install bin 9. Kemudian di sini ada pertanyaan, do you want to continue? Seperti biasa, teman-teman bisa ketikkan yes saja. Kemudian teman-teman tunggu hingga selesai untuk menginstal bin-nya. Kalau sudah selesai seperti ini ya, kemudian kita ganti default bin-nya dengan masuk ke nano/etc/default/bin 9. Perhatikan di sini di bagian option sama dengan min O, ini kita tambahkan min 4. Seperti ini ya. Nah, min 4 ini artinya agar nanti DNS servernya itu hanya bisa di running di IP4 saja. Kemudian di sini kita bisa save ya. Nah, untuk cara konfigurasinya kita masuk ke nano/etc/bin/named.com/option. Nah, di sini yang paling atas, di atas option kita kasih space buat nulis ya. Di sini kita coba tambahkan internal untuk IP kliennya. Caranya di sini kita tulis ACL, kemudian misalkan namanya internal strip network. Kemudian spasi, dan kita kasih kurung kurawal buka, kemudian kita enter. Lalu di sini kita tap 1 kali, lalu kita tulis IP kliennya yaitu 172.16.1.24. Kemudian setelah itu kita kasih titik koma, di sini kita kasih kurung kurawal tutup ya, dan kita kasih titik koma lagi. Oke, di sini kita sudah menambahkan IP Ubuntu kliennya. Sekarang kita ke bawah, ke option kurung kurawal. Teruskan di bawahnya ada tulisan directory. Yang ini ya. Nah, di sini kita bisa enter, kemudian kita tab, lalu di sini kita tuliskan recursion. Di sini untuk recursion itu yes. Kemudian titik koma, kemudian kita enter, lalu kita tab, kemudian kita ketikkan allow query. Lalu spasi, kemudian kurung kurawal buka, lalu spasi lagi, lalu untuk isi dari kurung kurawalnya kita ketikkan internal network. Kemudian spasi, lalu kurung kurawal tutup, dan titik koma lagi. Nah, untuk allow query internal network, ini nanti berarti yang di allow itu hanya internal network saja ya. Nah, kemudian kita scroll saja ke bawah, kita cari yang DNS Search Validation Auto. Nah, di sini autonya kita ganti menjadi yes. Nah, jadinya DNS Search Validation yes titik koma. Oh ya, di atasnya kita tambahkan DNS Search Enable Yes. Seperti ini ya, kemudian kita save. Lalu di sini kita bisa cek konfigurasi yang tadi apakah error atau tidak, yaitu dengan komen named strip check conf.
Oke, di sini hasilnya kosong, artinya sudah tidak ada lagi yang error ya. Oke, sekarang kita lanjut ke konsep forwarding DNS server. Untuk konsep forwarding itu sebenarnya hampir sama dengan konsep caching, tapi bedanya jika caching DNS server itu kan laptop kita melakukan request ke local DNS server, kemudian local DNS melakukan request ke DNS server Google. Tapi jika forwarding, itu local DNS server tidak melakukan request. Tapi misal laptop kita melakukan DNS request IP Facebook, nah local DNS server itu tidak melakukan request, tapi hanya memforward DNS server Google. Dan nanti jika DNS Google mengirim IP Facebook local DNS, itu hanya memforward ke laptop kita. Jika caching local DNS melakukan request sendiri. Nah, forwarding itu dari laptop kita langsung ke DNS server Google ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu konfigurasi forwarding DNS server. Nah, di sini untuk konfigurasinya hampir sama dengan caching DNS server ya. Oh ya, teman-teman jangan lupa untuk menginstal aplikasi paket PIN 9 terlebih dahulu ya di server 1 Debian. Dan sekarang saya sudah menginstalnya dengan komen apt install PIN 9. Kemudian, jika ada pertanyaan do you want to continue, teman-teman bisa jawab yes seperti tadi. Kemudian di sini kita masuk ke nano/etc/pin/name/con.option. Kemudian kita bisa scroll ke bawah, kita scroll sampai yang forward ini. Nah, untuk forward di sini kita hapus saja slash-nya ya, agar dia tidak lagi menjadi komen. Kita juga hapus yang di bawahnya. Kemudian yang merah-merah ini juga kita hapus. Nah, ini yang 0.0.0.0 ini kita ganti jadi IP DNS servernya Google, yaitu 8.8.8.8. Lalu kita enter, kemudian kita tap satu kali, lalu di sini kita tulis lagi 8.8.4.4. Lalu jangan lupa titik komanya ya. Kemudian di bawahnya yang ini, yang komen kurung kurawal juga jangan lupa untuk dihapus slash-nya ya. Nah, kenapa dihapus? Karena agar dia itu tidak berada di dalam komen lagi. Oke, seperti ini ya. Kemudian di bawahnya kurung kurawal, di sini kita tulis forward only. Jangan lupa titik komanya. Oke, jadi nanti local DNS jika dari request dari laptop kita itu nanti akan langsung ke DNS servernya Google. Maka DNS server hanya akan memforward sehingga nanti search-nya tidak terlalu besar. Oke, kemudian di sini kita bisa save ya. Oke, sekian pembahasan saya pada bab yang ke-21 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.